Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Ketemu saya lagi di Pet Shop Klaten. Oke, teman-teman, jadi rencananya sulit menurut beberapa pet owner ya katanya. Aduh sulit sekali, misalnya ngobatin jamur, terutama jamur gitu. Jadi malam ini saya coba akan sharing tentang skabies dan jamur pada kucing maupun anjing. Oke. Uh, Sebelumnya informasi bahwa untuk 3 penanya terbaik malam ini akan mendapatkan door prize, dan door prize-nya itu nanti kita pengobatan skabies gratis ya. Tuh, jadi ya mudah-mudahan sih semuanya sehat. Terima kasih semuanya ya. Oke, baik kita mulai dulu ya. Jadi saya harus meluruskan dulu tentang perbedaan antara skabies dan jamur ya. Saya ulangi, saya akan meluruskan dulu. Jadi apa itu skabies, apa itu jamur gitu ya, karena banyak banget salah persepsi selama ini. Jadi ada yang datang jamur dibilang skabies, skabies dibilang jamur. Itu juga sering sekali tuh keliru-keliru. Skabies, yang pertama skabies ya. Nah, jadi ini skabies nih teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada penebalan gitu kan di beberapa bagian tubuh. Nah, ini skabies nih. Oke, ini ya. Jadi ada beberapa penebalan bagian tubuh. Kemudian yang kedua, ini adalah jamur. Nah, kalau jamur justru dia ada beberapa kebotakan di beberapa area tubuh ya. Jadi yang satu botak, yang satu penebalan gitu. Itu ya gambarnya dulu biar semuanya pada ngeh dulu gitu antara skabies dan jamur. Nah, kemudian skabies. Skabies itu sih apa? Jadi skabies itu adalah tungau teman-teman. Jadi tungau itu satu geng sama yang namanya kutu. Kutu, caplak, tungau itu satu geng semua. Satu geng itu artinya satu rumpun gitu ya. Jadi skabies itu merupakan tungau satu rumpun dengan kutu, pinjal, caplak, yang artinya mereka merupakan ektoparasit. Ektoparasit adalah parasit-parasit yang berada di luar tubuh hewan. Itu disebut sebagai ektoparasit. Itu yang namanya skabies. Sedangkan yang namanya jamur ini ya, ini jamur. Jamur itu bukan ektoparasit, tapi merupakan infeksi kulit. Jadi jamur itu setara dengan bakteri ya. Kemudian paling sering kalau di kulit itu antara jamur, kemudian penyakit-penyakit dalam tuh kalau kulit ya. Jadi dia setara dengan itu. Tuh ya, jadi jangan sampai keliru antara ringworm dan skabies karena dua penjahat ini sangat-sangat berbeda gitu. Kalau skabies itu disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei namanya. Istilahnya kalau saya namanya Dokter Anas gitu kan. Kalau ini nama penjahatnya adalah Sarcoptes scabiei. Jadi beda. Sedangkan yang jamur ini nama penjahatnya adalah jamur Microsporum canis namanya teman-teman ya. Jadi jangan keliru. Nah, bentuknya dia akan botak-botak seperti ini. Tuh, botak-botak, kemudian berbatas jelas, merah-merah ya, dan hewannya akan merasa sangat gatal sekali gitu. Nah, ini jamur. Sedangkan skabies dia mengalami penebalan. Nah, pertanyaannya adalah apakah skabies dan jamur itu bisa terjadi di saat yang bersamaan? Jawabannya adalah bisa ya. Jadi dalam satu hewan ini dia terinfeksi jamur plus skabies, si Sarcoptes tadi, sangat bisa sekali ya. Jadi dalam satu ini. Kemudian perbedaannya lagi adalah jika skabies itu dia
tidak bisa ditangani dengan grooming ya. Grooming itu mandi ya, teman-teman pasti familiar. Dan kalau misalnya jamur, dia bisa ditangani dengan grooming ya. Grooming menggunakan sampo yang mengandung sulfur. Saya ulangi, jadi untuk jamur ini bisa ditangani dengan grooming yang menggunakan sampo kandungan sulfur, sedangkan skabies ini tidak ya. Nah, ini tidak. Jadi itu perbedaannya mendasar. Ketika salah diagnosa atau pet owner kadangkala itu membuat diagnosanya sendiri. Jadi jamur dibilang skabies, skabies dibilang jamur, kemudian penanganannya menjadi keliru, akhirnya masalahnya nggak selesai-selesai atau tidak sembuh-sembuh gitu ya. Kadangkala kalau udah kena skabies dan jamur ini nanti akan diikuti infeksi bakteri gitu. Jadi memang penanganannya itu harus oleh kita ya, dokter hewan ya, supaya tepat akurat gitu, nggak kelamaan pengobatannya. Nah, ini skabies, yang ini jamur. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik. Nah, untuk kita bahas dulu untuk skabies ya. Jadi pengobatan skabies ini tergolong lebih cepat sembuh gitu. Lebih hewannya juga biasanya masih respon makan. Jadi dikasih makan itu masih lahap sekali, kemudian masih responsif, masih aktif, padahal kondisinya dia udah kayak gini tuh ya. Dan pengobatannya relatif cepat gitu. Jadi kalau ribuan pasien saya gitu, saya itu menggunakan obat oral. Jadi saya tidak menggunakan obat suntik yang infonya suntik-suntik skabies dan lain-lain. Itu sudah saya tinggalkan mungkin 7 tahun yang lalu ya gitu. Jadi saya sudah mengikuti pengobatan sistem luar yang tidak menggunakan obat suntik-suntik gitu. Untuk biaya sih sama aja, jadi malah lebih hemat obat oral daripada suntik. Karena dengan obat oral ini dia hanya 1 kali pemberian dalam tempo 7 hari sudah sembuh total begitu. Untuk pengobatan skabies, jadi cepet banget ya teman-teman, nggak butuh waktu lama untuk mengobati skabies. Dan kelebihannya juga dengan menggunakan obat oral, dia lebih safe, lebih aman untuk ginjal dan liver hewan gitu. Karena dari research jurnal-jurnal bisa teman-teman baca ya, searching efek dari suntik gitu. Suntik skabies itu dia merusak liver dan ginjal ya. Jadi itu informasi tambahan untuk teman-teman bahwa suntik skabies itu dia sudah ditinggalkan sudah lama ya. Jadi kita sudah nggak pakai itu, sehingga pasien-pasien kita jauh lebih aman untuk kesembuhan skabiesnya. Kemudian kalau untuk jamur, nah kalau tadi kita hanya butuh 7 hari untuk pengobatan, jamur ini membutuhkan waktu kurang lebih minimal 8 minggu teman-teman ya. Jadi lama banget ya, 8 minggu tuh 2 bulan baru bisa sembuh total. Kenapa dok kok lama banget sih ngobatin jamur daripada skabies? Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa agen penyebabnya saja sudah berbeda ya antara skabies dan jamur. Kalau kita ingat iklannya Daktarin ya teman-teman ya, cabut jamur sampai akarnya gitu kan. Nah itu dikarenakan si jamur ini membentuk akar di bawah permukaan kulit ya. Jadi dia makanya kenapa jadi botak, karena folikel rambut yang berada di bawah kulit itu digantikan oleh akar-akar jamur tadi, sehingga pengobatannya menjadi sangat lama karena kita harus membumi hanguskan si akar jamur tadi gitu kan, sehingga memang menjadi lebih lama pengobatannya, terapinya gitu. Kemudian langkah terapinya kalau tadi skabies itu dengan obat oral anti suntik-suntik ya. Kalau untuk jamur dia tidak ada obat suntiknya. Jadi kalau ada tulisan suntik jamur dapat saya pastikan bukan 100% lagi, bahkan 1000% bahwa yang menuliskan itu bukan dokter hewan ya.
dokter hewan dari Sabang sampai Merauke itu tahu bahwa tidak pernah ada suntik jamur ya. Jadi jamur itu ditangani dengan pengobatan topikal yang pertama, atau yang kedua pengobatan oral ya. Jadi kalau pengobatan oral itu dengan minum obat ya gitu, namanya obat-obatan antifungal ya, itu dengan pengobatan. Sedangkan pengobatan topikal itu apa, Dok? Pengobatan topikal itu adalah pengobatan yang mengedepankan pengobatan bagian luar tubuh ya. Jadi misalnya seperti salep gitu kan, atau mungkin grooming ya, tadi salon tadi gitu. Jadi kemudian ada obat cair, nah macam-macam seperti itu. Sekedar informasi bahwa di klinik saya juga saya tidak menggunakan salep jamur, teman-teman. Kenapa gitu? Karena alasannya adalah pada hewan itu mereka tidak relevan menggunakan salep, mereka tidak mandi setiap hari gitu. Jadi otomatis kalau dia nggak mandi setiap hari, salep itu akan bertumpuk ya kan. Kita salepin tiap hari, pagi salep, sore salep, sedangkan dia nggak mandi setiap hari. Nah itu akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi pertimbangkan dengan cermat sekali kalau menggunakan salep pada hewan ya. Itu karena mereka juga hewan berbulu, nggak seperti kita. Kalau kita kan nggak ada bulunya, nggak ada rambutnya, sehingga kalau kita disalep itu lebih mudah membersihkannya. Itu ya. Jadi itu tadi perbedaan mendasar juga antara pengobatan ringworm dan pengobatan skabies. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah baik infeksi jamur maupun infeksi tungau, skabies ini ya. Ini dua-duanya sama-sama menurunkan imunitas ya. Jadi saya ulangi bahwa tadi saya udah jabarin perbedaannya, sedangkan persamaannya apa? Persamaannya dua-dua infeksi ini, jamur maupun skabies, dia sama-sama menurunkan imunitas gitu. Ya Kak Napi Blar ya. Ya, nanti saya akan coba jawab ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi penurunan imunitas itu artinya apa sih, teman-teman? Jadi penurunan imunitas itu adalah penurunan sistem kekebalan tubuh, yang artinya ketika si hewan itu lagi kena skabies atau lagi kena jamur, sangat memungkinkan untuk masuk infeksi lanjutan ya. Jadi infeksi lanjutan itu misalnya ya mungkin dia lagi pergi shopping keluar rumah, ada kucing tetangga yang lagi kena virus misalnya. Nah ketika ini wah sangat mudah sekali untuk tertular virus tadi ya, karena kita juga tahu bahwa penularan virus itu sebenarnya juga nggak semudah itu, karena kan tubuh juga punya barrier kan, punya imun tadi. Nah ketika dia terserang dua penyakit ini, itu menjadi sangat mudah sekali untuk terinfeksi tuh. Jadi lebih ringkih lah istilahnya ya. Itu yang merupakan sama-sama persamaan antara dua penyakit ini gitu. Nah kemudian nah nih coba saya jawab untuk pertanyaannya Kak Napi Blar ya. Jadi mau tanya, kucing saya kurus terus timbul jamur, itu apa karena jamur ya? Oke, jadi untuk kurus dan jamur Kak, kurus itu malnutrisi ya istilahnya. Untuk kurus dan jamur, infeksi jamur kulit itu masalah yang berbeda tapi berkaitan ya. Jadi kurus itu faktor makanan, faktor stres ya kan, kemudian faktor genetik misalnya gitu, kemudian faktor cacingan gitu. Jadi pertimbangkan juga ke arah sana. Nah kalau misalnya jamur itu tadi dia menurunkan imunitas, menurunkan nafsu makan juga, karena kan jamur itu bikin gatel kulit ya gitu. Jadi dia nggak nyaman, otomatis dia stres, nah larinya nafsu makannya turun, kemudian larinya ke kurus gitu. Jadi itu dua permasalahan yang berbeda tapi berkaitan. Jadi untuk memastikan memang sebenarnya dibersihkan dulu jamurnya gitu Kak. Jadi disembuhin dulu jamurnya, setelah jamurnya sembuh baru dilihat dia nafsu makannya bagaimana, ada perubahan gak gitu. Jangan lupa kualitas pakan juga berpengaruh ya. Jadi kasih makanan yang berkualitas. Berkualitas tuh apa sih? Yang proteinnya memenuhi minimal itu 32% ya. Jadi itu dilihat juga, karena itu juga mendukung untuk penggemukan gitu ya. Itu ya Kak ya. Jadi itu antara kurus dan jamur itu
permasalahan yang berbeda tapi saling berkaitan gitu. Jadi nanti harus dilihat dulu masalahnya apa. Berikutnya untuk pertanyaan dari Kak Uning Markuning. Dok, apa ada ya suntik jamur, karena sering dengar. Jadi tadi yang udah saya sampaikan juga ya soal suntik menyuntik jamur, dapat saya pastikan 100% bahkan 1000% bahwa yang menulis suntik jamur itu bukan dokter hewan gitu. Karena dokter hewan dari Sabang sampai Merauke itu sudah tahu bahwa tidak ada yang namanya suntik jamur. Nah, jamur itu diobati dengan pengobatan topikal atau pengobatan oral, per oral ya, dengan minum obat. Gitu ya Kak. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya dari Kak Uning tentang lion cut. Apakah lion cut? Untuk teman-teman yang nggak tahu lion cut ya, lion cut itu potong model kayak singa gitu. Jadi kepalanya doang yang masih ada rambutnya, badannya habis rambutnya, itu lion cut. Apakah efektif untuk pengobatan jamur pada anabul? Jawabannya sangat-sangat efektif Kak gitu. Jadi jamur mereka berkembang biak dengan yang namanya spora ya. Spora itu adalah serbuk-serbuk halus atau ketombe-ketombe yang kalau teman-teman pernah punya kucingnya jamuran itu kok kayak ada serbuk-serbuknya ya kan, ketombean tebel-tebel. Penularannya dari spora itu. Nah, spora itu dia nyangkut di di bulu-bulu yang panjang yang gondrong rambut-rambutnya. Kemudian dia akan menyebar. Jadi kita lihat pagi matanya yang sebelah kiri aja misalnya yang kena gitu. Tahu-tahu malamnya di perut juga udah muncul. Habis di perut nanti diketek di tangan di mana akhirnya nyebar ke seluruhnya. Sehingga lion cut itu sangat-sangat membantu. Jadi otomatis si spora tadi tidak punya tempat untuk ngumpet istilahnya gitu. Jadi itu sangat disarankan asal ikhlas ya, karena kebanyakan nggak ikhlas nanti jadi kayak cungkring gitu kan, terus jadi nilai estetikanya berkurang gitu. Jadi asal ikhlas monggo, sangat ini. Kemudian pertanyaan dari Kak Roro Kase, mau tanya dok, kalau kelinci kena skabies di telinga dan badan, selain pengobatan jika dimandikan dengan apa yang efektif? Salam sehat juga Kak Roro Kase ya. Untuk kelinci, jadi kalau untuk kelinci skabies itu paling ringkes dibawa ke dokter, nanti langsung sembuh. Soalnya kalau mandi dalam posisi dia skabies parah, itu nanti akan lembab Kak Roro. Ya, nih air itu akan terjebak di penebalan kulit-kulit ini gitu. Nah, kalau airnya itu terjebak di dalam sini, otomatis jadi lembab. Nah, kalau lembab nanti sembuhnya jadi lama gitu. Jadi memang kalau untuk skabies ini mending dibawa ke dokter aja, nanti langsung disembuhin daripada pakai mandi-mandi gitu. Nanti kalau misalnya si kelincinya udah sehat dari skabies, baru deh rutin mandi gitu. Karena kalau di kelinci penyebab skabies itu mutlak karena sanitasi dan hygiene yang kurang baik gitu ya. Sanitasi itu adalah kebersihan lingkungan, hygiene itu adalah kebersihan si kelinci gitu. Jadi nanti kalau udah sehat boleh tuh untuk rutin mandi, kandang juga rutin dibersihkan gitu. Tidak disarankan menggunakan kandang bambu, kandang kayu kalau pada kelinci, karena itu semakin memperburuk keadaan gitu. Nah, kemudian ya Kak Uning sama-sama. Berikutnya pertanyaan dari Kak Surkis. Dok, kalau skabies pada bayi kucing umur kurang dari 2 bulan, apa yang harus dilakukan dok? Induknya juga ada skabies. Ya, jadi ini skabies dan ringworm ini atau jamur ini menularkan sangat cepat sekali, ya kan? Kemudian dia juga menyebabkan penurunan imun dan lain-lain. Ini keduanya agak keluar sebentar ya Kak Sorkis. Ini keduanya menular kepada manusia ya, gitu. Jadi hati-hati sebagai teman-teman sebagai pet ownernya, karena ini juga nular. Nah, kembali lagi, karena ini menular dengan sangat cepat, apalagi di kondisi imun yang kalau bayi itu kan imunnya belum sempurna ya teman-teman ya, otomatis jadi mudah sekali dia terinfeksi. Ini solusinya tetap dibawa dulu ke dokter gitu. Jadi kalau ini tidak semua dokter hewan mungkin akan sama, tapi kalau untuk klinik saya sendiri, nanti untuk usia 2 bulan itu akan saya lihat dulu
Jika memungkinkan akan saya berikan obat oral gitu. Supaya tidak berlanjut, karena kasihan kalau skabies kan imunnya turun, nanti gampang banget kena penyakit lain-lain, akhirnya ribut gitu. Kayaknya kok sayang. Jadi hampir seluruh pasien saya yang usianya muda pun saya obati, kok puji Tuhan juga sembuh ya. Tapi nanti saya lihat dulu ada komplikasi apa enggak gitu. Tapi kembali lagi tiap dokter hewan berbeda ya Kak ya. Jadi kalau di sini nanti saya lihat dulu, jika memungkinkan langsung saya obatin gitu. Nanti ya seminggu langsung penuh langsung sembuh juga gitu ya. Kemudian gitu Kak Sorkis. Berikutnya tadi ini pertanyaan dari Kak Brave ya. Kak Brave ya, BAG. Hai dok, maaf mau tanya bedanya skabies dan jamur apa ya dok? Dan jika sudah diobati apakah bisa terulang kembali? Untuk perbedaan skabies dan jamur tadi Kak udah saya jelasin panjang lebar tuh dari di awal gitu. Jadi saya udah jelasin banget tuh perbedaan mendasar antara keduanya. Nanti ini siarannya akan saya post juga di postingan. Jadi nanti bisa ditonton mungkin pas lagi selok ya gitu. Jadi nggak saya ulang. Tapi untuk pertanyaan kedua, jika sudah diobati apakah bisa terulang kembali, itu akan saya jawab. Jawabannya sangat bisa sekali terulang ya. Jadi bukan berarti kalau dia sudah pernah kena skabies dan kena jamur and then dia bakalan bebas selamanya gitu. Sayangnya tidak, bisa terulang kembali gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau kasus skabies dan jamur ini tadi hygiene dan sanitasinya gitu. Hygiene itu adalah kebersihan hewannya, jadi dengan rutin mandi ya kan. Meskipun misalnya nih contohnya kucing atau anjingnya teman-teman itu pergi dolan shopping ketemu sama teman-temannya yang kena skabies, tapi kalau kakak-kakak itu rutin memandikan, dia akan hilang. Jadi artinya nggak jadi numbuh di badannya si hewan gitu. Jadi no reason, artinya tidak ada alasan bahwa dia itu tertular pada rutin mandi, dianggap bersih dan lain-lain gitu. Karena pada kenyataannya dia tetap tertular, artinya hygiene-nya itu kurang baik. Dan yang kedua adalah sanitasi. Sanitasi itu adalah kebersihan lingkungan ya. Jadi contohnya kandang, litter box itu harus diperhatikan semua tuh. Itu harus dibersihkan secara rutin karena sumber-sumbernya juga dari situ. Nah kemudian, iya Kak Clara, ini saya Dokter Anas. Halo. Ya, Kak Brave, ini juga pertanyaannya tadi udah saya jawab ya. Jadi skabies itu bisa menular ke manusia, jelas, dan ke pet yang lainnya, pasti gitu. Pengobatan skabies di manusia dan kalau pengobatan jamur di manusia masih mending, kita masih bisa beli salep ya, kayak salep anti jamur itu bisa. Tapi kalau skabies, wah jangan tanya gitu ya. Itu pengobatan di manusia mahal banget loh teman-teman. Jadi jangan sampai kena skabies pokoknya ya. Ngobatinnya capek, mahal juga. Berikutnya Kak Nisha, hari ini saya bahas tentang skabies dan jamur ya Kak ya. Jadi saya nggak jawab untuk yang pertanyaan lainnya. Mungkin kita bisa berdiskusi di klinik suatu saat pas Kak Nisha main kemari. Kak Uli Suli, Dokter Anas boleh nanya dong, kucing hamil tua dan jamuran, apa boleh diobatin oral? Ya, pertanyaannya bagus ya Kak Uli ya. Jadi ini juga kasusnya sering sekali, posisinya dia bunting ya kan, kemudian kena infeksi jamur kulit. Aduh gitu, kalau datang ke situ tuh, kalau datang ke klinik tuh saya udah cenut-cenut tuh. Soalnya apa? Posisi dia bunting itu nggak bisa dikasih obat jamur teman-teman gitu. Jadi sedangkan juga kalau tadi kan saya udah bilang kalau ngobatin jamur tuh kan jalurnya dua, pengobatan topikal dan pengobatan oral. Pengobatan oral jelas no way karena kasihan bayinya. Sedangkan untuk grooming pun juga kalau itu kucingnya yang model-model jarang mandi, itu juga dia stres banget pas mandi, resiko keguguran. Nah, makanya saya bilang tadi kalau ada datang pasien kayak gini, saya cenut-cenut nih. Soalnya saya bingung, aduh harus gimana nih gitu. Jadi sayang sekali. Untuk ini memang nanti harus konsultasi super deeply banget sama dokternya Mbak Uli, antara mau diapain nih supaya jamurnya sembuh ya. Jadi harus dilihat dulu permasalahannya. Kak Surkis, dok kalau untuk biaya skabies bayi kucing, untuk pengobatan skabies itu biayanya 50.000
per sekali treatment, per sekali pengobatan ya, itu gambarannya. Mau dewasa atau kitten itu sama aja sih biayanya, karena ya obatnya ya itu juga gitu, jadi sama aja. Oke, kemudian Kak Nisha, dok saya cuma punya satu kucing, apa bisa terkena skabies ya? Dia juga di kandang terus. Ini tadi yang saya sampaikan Kak Nisha, jadi kuncinya di sanitasi dan hygiene ya. Jadi pastikan bahwa kandangnya itu juga bersih. Jadi meskipun dia stay di kandang, tidak kontak dengan pet yang lain, tapi kalau kandangnya itu kurang bersih, otomatis beresiko juga gitu. Jadi pastikan dia bersih kandangnya supaya tidak tertular, supaya tidak muncul skabiesnya gitu. Oke, ya kurang lebih itu yang hari ini bisa kita sharingkan ya. Ini hari ini saya lagi bahagia jadinya untuk semua penanya ini nanti akan saya data. Monggo silahkan dari teman-teman di sini yang punya kucing skabies, saya welcome banget, silakan ke klinik, nanti akan saya obati secara gratis ya. Tapi khusus untuk para penanya, nanti akan saya data orang-orangnya gitu. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang join. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata mungkin yang kurang sesuai, kurang pas. Tapi di sini saya hanya hendak menyampaikan, men-sharingkan ya tentang kesehatan hewan kita bersama. Karena pada prinsipnya hewan yang sehat, maka pemiliknya juga akan sehat. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua ya. Untuk pemenang door prize-nya silakan. Nanti semua penanya yang punya masalah skabies bisa datang ke klinik, nanti akan saya obati dengan gratis ya. Sampai ketemu lagi di Instalive berikutnya ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih.